Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Satya Atmaja SPD selaku Kepala Sekolah MI Abdul Malik. Yang saya hormati para asatidah dan anak-anak ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ibu banggakan. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala ahli siddiqi wal wafa wa taqillaha haitsu ma kunta amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di MI Abdul Malik tanpa ada halangan dan semua alhamdulillah sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu yang soleh-solihah, ibu mau nanya nih, kitab suci umat Islam itu apa? Oh betul, kitab suci umat Islam itu adalah Al-Quran. Betul kata Safira. Nah, sekarang Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Ada yang tahu, Cung? Oh iya, Nazwa. Betul, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat siapa? Ada yang tahu? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh betul, siapa itu kelas 3 yang tahu jawabannya? Iya, kata Firman, melalui malaikat Jibril. Nah, Al-Quran itu mempunyai berapa juz? Ya betul, 30 juz. Ada 114 surat dan berapa? Ada berapa ayat? Ada yang tahu? Oh iya, ada yang menyebutkan bahwa ayat di dalam Al-Quran itu adalah 6.666. Tetapi ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa jumlah surat di dalam Al-Quran itu adalah 6.232. Ya. Nah, anak-anak, fungsi dari Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk bagi umat yang beriman, bertakwa dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia dan akhirat nanti. Fungsi Al-Quran yang kedua yaitu sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam itu adalah Al-Quran, di mana dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum manusia di dunia dan akhirat itu sumbernya adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu mempunyai keaslian yang sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Keaslian Al-Quran
itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu masih sangat terjaga. Di samping Al-Quran itu mempunyai keaslian yang tidak bisa diragukan, juga mempunyai pahala yang sangat besar dan mempunyai keutamaan bagi para pembacanya. Ini adalah sebuah kisah yang memberikan bukti betapa besar pahala orang yang membaca Al-Quran. Nanti pada waktu manusia berkumpul di akhirat, semua manusia merasa ketakutan, semua manusia merasa kebingungan. Kenapa semua manusia merasa ketakutan? Karena mereka satu persatu akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang dilakukan selama hidup di dunia, amalan apa yang dibaca ketika hidup di dunia. Nah, di saat orang-orang merasa kebingungan, ada sosok makhluk Allah yang sangat bersih mengajak orang-orang yang dipilihnya, seraya berkata, "Ayo ikut aku." Orang-orang pilihan itu bertanya, "Kamu siapa? Kamu siapa?" "Pokoknya ikut aku saja." Orang-orang pilihan bertanya lagi, "Kemana?" Kata sosok yang sangat bersih itu, "Ke surga." Sesampainya di surga, sosok yang bersih itu berkata, "Kenalkanlah aku. Aku adalah sesuatu yang kamu cintai selama di dunia. Aku adalah sesuatu yang selalu kamu baca setiap hari. Kamu baca dimanapun kamu berada. Aku adalah jelmaan Al-Quran." Nah, betapa tercengangnya orang-orang yang dipilihnya tadi. Aku dengan izin Allah disuruh menolong kalian untuk masuk ke surga. Subhanallah, betapa bahagianya orang-orang yang dipilihnya tadi. Anak ibu yang soleh dan solihah, pada zaman sekarang ini banyak di antara kalian yang sudah besar-besar tuh, contohnya anak kelas 6. Ya. Kalian boleh membaca tentang status orang, membaca berita di sosial media, membaca tentang selebriti dan sebagainya. Tapi ingat, jangan sampai kecintaan kalian itu melebihi kecintaan kita terhadap Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu sudah jelas. Al-Quran itu sudah jelas dan pantas dibaca dalam keadaan apapun. Misalnya, kita lagi sedih nih, kita membaca Al-Quran. Maka kesedihan itu akan sirna, hati kita akan tenang. Dan ketika kita lagi gembira, kita baca Al-Quran, maka gembira kita tidak akan berlebihan. Karena apa? Allah tidak akan menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, ketika ada orang yang meninggal, kita bacakan Al-Quran, baik. Ada orang yang menikah, kita bacakan Al-Quran, bagus. Tapi ingat, ketika ada salah satu di antara keluarga kalian
Semisal ayah kalian atau mamah kalian atau nenek kalian sakit, kalian bacakan puisi atau kalian bernyanyi rock and roll, semisal teriak-teriak, mungkin yang terjadi bukan sebuah ketenangan atau kedamaian, tetapi apa? Mungkin bisa saja sandal melayang ke kalian. Betul apa betul? Iya. Sekarang adalah momentum bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan. Untuk itu, mari kita semua banyak membaca Al-Quran. Kita semua sudah tahu bagaimana keutamaan dan besarnya pahala membaca Al-Quran, agar apa yang kita baca itu sebagai penolong kita nanti di akhirat. Nah, sebelum Ibu akhiri, perwakilan dari kakak atau adik kelas kalian, kelas 2 Tasa dan Askia, maju ke depan. Kita baca doa khatmil Quran dulu. Iya. Anak-anak Ibu, itu adalah doa khatmil Quran yang artinya, ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran, jadikanlah Al-Quran bagiku sebagai panutan, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah aku akan ayat-ayat Al-Quran yang kulupa, ajarilah aku daripadanya yang aku belum tahu. Karuniakanlah padaku untuk bisa membaca Al-Quran di tengah malam dan siang hari. Anak Ibu yang soleh dan solihah, demikian sedikit tausiah dari Ibu. Semoga bermanfaat buat kalian, khususnya buat Ibu, umumnya buat kalian. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari Ibu, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak akan menyuruh hafalim, Ibu yang nanya. Nah, bagaimana perasaan kalian? Ya, tadi ketika Ibu menyampaikan materi tadi. Kalau biasa saja berarti kalian tidak dapat hidayah dari Allah. Wow, perasaannya senang apa tidak? Kenapa senang? Jawabannya senang karena dapat hikmah. Tepuk tangan jawabannya dapat hikmah. Semoga kita semua dapat hikmah ya. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Ibu udah nanya nih, perasaannya senang. Dapatnya apa? Semoga dapat hikmah. Nah, tadi Al-Quran itu apa? Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Al-Quran ada berapa ayat?
Ada 114 surat. Ada berapa juz? 30. Ada 30 juz. Ini Akmal, pertanyaan terakhir ya. Jangan deg-degan, pertanyaannya mudah. Sudah hafal surat apa? Sudah hafal surat Al-Ikhlas kelas 6. Keren. Selain Al-Ikhlas, Al-Alaq. Luar biasa ya, kelas 6. Sebentar lagi lulus dari sini. Sudah hafal surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ada berapa ayat? Ada 19 ayat, luar biasa. Sudah hafal 19 ayat ya, itu hebat. Sudah? Mau nggak memberikan pesan-pesan? Pesannya gimana? Oh, nggak mau. Ya udah, silakan kembali ke tempat ya. Silakan kembali ke tempat. Kita kasih tepuk tangan. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Minta applause-nya ya untuk adik kelas kalian atau kakak kelas kalian. Minta tepuk tangannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pesantren Ramadan hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Bu Suprapti, Guru M. Abdul Malik yang sudah memaparkan atau menyampaikan hikmah tentang membaca Al-Quran. Terima kasih juga kepada siswa-siswi sekalian dan guru-guru yang sudah menyimak dengan baik. Semoga ibadah di bulan Ramadan ini semangat terus. Dan jangan lupa lagi besok menyimak lagi.